timur telah terbit. Keindahan dan kekayaan bawah laut, gugusan pulau-pulau karang tersusun rapi dan pegunungan alam tropis yang sejuk seketika tersaji di depan mata. Ya, inilah Raja Ampat, lukisan agung nan indah dari Sang Pencipta, surga bumi di ujung tanah Papua atau yang disebut Mutiara Hitam dari Timur. Raja Ampat merupakan rangkaian gugusan 4 pulau besar, yakni Waigeo, Salawati, Batanta, dan Misol. Untuk mencapai Raja Ampat, Anda bisa melalui Pelabuhan Sorong menuju Waisai dengan kapal cepat selama sekitar 2 jam. Sepanjang perjalanan, Anda menikmati pemandangan yang menakjubkan dengan perairan yang bening berkilau. Rangkaian pulau karang kecil yang tertata rapi menyempurnakan keindahan Raja Ampat seperti sebuah mozaik. Raja Ampat menjadi surga kecil Papua di bumi Indonesia, dan kekayaan alam serta keindahan bawah laut adalah daya tarik utamanya. Memang Papua Barat ini mempunyai sejumlah keunikan yang tersebar di terutama Raja Ampat yang sudah mendunia, tapi juga di sebelah selatan sana ada Teluk Triton di Kaimana, itu salah satu spot wisata bahari juga. Kemudian ada wisata pegunungan di Kabupaten Pegunungan Arfak, daerah yang cukup sejuk, sangat sejuk, bahkan ada 2 danau yang sangat indah dengan keunikan budaya masyarakatnya yang barangkali coba diekspos, diangkat untuk diperkenalkan kepada baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik. Kalau berbicara terkenal, Raja Ampat itu sudah sangat terkenal, bahkan mendunia. Raja Ampat ini salah satu ikonnya itu. Selain ikan, koralnya juga bagus, kemudian masih natural. Ya, jadi saya pikir kalau siapapun yang datang ke Indonesia belum diving sampai ke Raja Ampat, itu belum temukan surganya Indonesia yang sebenarnya. Surga bahari selain tersebar di seluruh Indonesia, tapi salah satu spot terbaik untuk menyelam ada di Raja Ampat. Selain visibility, jarak pandangnya bagus, terus juga soft coral, banyak warna-warna yang di bawah laut, dan juga banyak ikan. Jadi itu salah satu daya tarik kenapa tamu-tamu mancanegara itu datang di Raja Ampat. Salah satu diving site ternama adalah Kepri yang letaknya tidak jauh dari Pulau Mansuar. Dengan suhu 27 hingga 28 derajat, pertemuan arus Asia Pasifik membuat ekosistem di dalamnya begitu kaya dan berwarna-warni. Dan yang banyak dicari oleh para diver adalah ikan pari manta, hiu sirip hitam, dan juga kuda laut mini. Kekayaan bawah laut menjadi surga indah Raja Ampat. Bahkan disebut-sebut sebagai surga bawah laut tercantik dan terlengkap di seluruh dunia. Kalau ke Raja Ampat, seperti yang kita ketahui bahwa di mana-mana semua penyelam itu listnya pasti ada Raja Ampat. Kenapa? Salah satu keindahan alam yang di Raja Ampat itu termasuk di bawah laut kan. Kalau untuk di darat sendiri memang sudah banyak kita lihat kayak Pianemo, foto-fotonya itu keren-keren banget. Tapi yang membuat saya tertarik karena saya sebagai seorang penyelam, keindahan bawah lautnya yang saya lihat dari YouTube dan media sosial itu banyak koral, banyak schooling fish juga, dan keindahan bawah laut Raja Ampat ini tidak kalah menariknya dengan keindahan bawah laut di tempat lain juga.
Badan Konservasi Internasional mencatat perairan Raja Ampat seluas 4,6 hektar memiliki 75% spesies laut seluruh dunia. Raja Ampat menjadi rumah damai bagi 540 jenis karang, 1.511 spesies ikan, dan ribuan biota laut lainnya. Perairan yang jernih menjadi surga bagi penyelam. Belum lengkap rasanya bagi penyelam jika belum menjajak perairan Raja Ampat. Di sana penyelam bisa menyaksikan bahkan bersentuhan dengan aneka spesial ikan dan terumbu karang yang indah. Tunggu. Jadi apa namanya? Tadi kan mau foto, jadi bingung mana yang mau difoto. Kenapa? Sifatnya banyak, ikannya itu ribuan. Luar biasa. Raja Ampat keren banget. Raja Ampat keren. Sebenarnya diving di Raja Ampat itu karangnya masih sangat bagus, sangat sehat. Soft koralnya juga ada warna-warni, ikannya masih banyak. Terus tuh di beberapa spot itu wallnya itu termasuk dalam, sehingga untuk petualang Raja Ampat itu datang ke Raja Ampat itu mereka lebih asik datang ke Raja Ampat. Dan juga katanya masyarakat Raja Ampat itu sangat welcome untuk tamu-tamu yang akan datang itu. Salah satu perairan yang menjadi favorit para diver adalah Cape Cree. Tidak jauh letaknya dari pulau utama Mansuar. Berada di antara dua benua dan dua samudra, membuat Raja Ampat memiliki habitat lengkap dan kekayaan tersendiri. Perlu dicatat, tidak semua orang bisa menikmati kegiatan menyelam di Raja Ampat. Wisatawan yang datang ke sana harus memiliki sertifikat atau lisensi. Jika Anda ingin menyelam dan melihat keindahan bawah laut, Raja Ampat ada beberapa spot yang harus dikunjungi. Misalkan saja Arborek dan Magic Mountain. Lain pula dengan Florian, wisatawan berkebangsaan Austria yang sudah mengunjungi lebih dari 20 diving site di Indonesia. Yeah, like I work in diving and I work as a travel agent, so my job is telling people where to go diving, and I tell everyone to come here since this is the place with the biggest biodiversity on Earth, and now I finally get to see it, and it's incredible. Just seeing the variety of fish, coral, sharks, turtles, and everything else around, and it's something like I've never seen before in my life. That everything is in the same place. It's not like here's a school of fish, here's this, here's a shark, it's everything at the same time, and you just sit there and watch the show. Megan yang berasal dari Amerika pun merasakan hal yang sama. Ya sekarang itu pertama kali di sini dan ini cantik sekali. I have no words. Bagus. Untuk saya mau lihat healthy reef, like healthy reef. Di Gili, di Bali, di Nusa Penida, reef sedikit sakit, tapi di sini masih healthy. Jadi sebenarnya soft coral itu salah satu daya tarik. Soft coral, terus ikan-ikan kecil, ikannya memang luar biasa banyak di Raja Ampat. Dan saya harus akui bahwa pemerintah Raja Ampat itu memang betul-betul menjaga kelestarian alam bawah laut Raja Ampat, yang sehingga sampai sekarang menjadi daya tarik yang untuk mancanegara datang ke Raja Ampat. Ya, mata siapa yang tidak terbuai melihat ini semua? Hari selanjutnya, perjalanan menuju ikon Raja Ampat lainnya.
Jika dihitung secara keseluruhan, total pulau di Raja Ampat sekitar 2.600-an. Itu pun hanya 30% saja yang berpenghuni. Anda tahu ini di mana? Di tempat saya berdiri, Pianemo. Gugusan Pulau Kars yang ada di Pianemo menghadirkan pemandangan yang mempesona. Gundukan pulau-pulau kecil dengan warna laut yang biru kehijauan dilihat dari Bukit Pianemo dengan sangat jelas. Sebelumnya, Anda harus menaiki 320 anak tangga sebelum tiba di puncak bukit. Pianemo sendiri disebut sebagai Wayah versi kecilnya. Wayah adalah daerah yang masih termasuk ke dalam Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Di sana, pemandangan bukit-bukitnya lebih menjulang. Betapa kayanya alam, sejarah, dan budaya Kepulauan Raja Ampat sehingga membuat dunia berdecak kagum. Sebagai destinasi ternama internasional, hanya saja karena akses yang terbatas, diperlukan biaya yang tidak murah. Eits, jangan khawatir. Harga itu sepadan dengan puluhan spot foto Instagramable dan keindahan yang kamu dapatkan. Melewati anak tangga menuju Bukit Pianemo, Telaga Bintang, Telaga Manta, belum lagi Wayah. Lanskap gugusan pulau-pulau Kars nan mempesona menjadi ingatan berharga yang harus diabadikan.
VTS Tanjung Priuk atau lebih dikenal dengan VTS Asem merupakan salah satu vessel traffic services yang dimiliki oleh kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priuk yang berlokasi di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Stasiun VTS Asem menyediakan pelayanan antara lain pelayanan informasi atau INS, Information Navigational Service, yaitu layanan yang menyediakan informasi penting yang berguna bagi pembuatan keputusan bernavigasi di atas kapal dan diberikan tepat pada waktu yang diperlukan. Pelayanan bantuan navigasi atau NAS, Navigational Assistance Services, yaitu layanan untuk membantu pembuatan keputusan atau membantu kapal dalam bernavigasi atau berolah gerak di dalam wilayah cakupan VTS di atas kapal dan memonitor dampak dari olah gerak kapal tersebut. Pelayanan pengelolaan lalu lintas atau TOS, Traffic Organization Services, yaitu layanan yang diberikan untuk mengatur pergerakan lalu lintas di dalam wilayah cakupan VTS agar menjadi aman, efisien, dan tidak membahayakan lingkungan, serta mencegah terjadinya situasi lalu lintas pelayaran yang berbahaya dan memberikan pergerakan lalu lintas di dalam cakupan VTS secara aman, efisien, dan tidak membahayakan lingkungan. Seluruh pelayanan VTS Asem dilaksanakan sepenuhnya secara online 24 jam tanpa adanya tatap muka dengan para pengguna jasa. Hal ini sudah dilakukan semenjak awal pandemi pada awal tahun 2020.
Indonesia, negeri kepulauan terbesar di dunia, menyimpan harta karun yang tak ternilai harganya di bawah birunya laut. Terbentang dari Sabang hingga Merauke, Indonesia memiliki ekosistem laut yang kaya dan beragam. Keindahan bawah laut Indonesia bak surga yang tersembunyi, dengan terumbu karang yang berwarna-warni, ikan-ikan yang berenang bebas, dan biota laut lainnya yang menakjubkan. Ekosistem ini bukan hanya memanjakan mata, tetapi juga memiliki peran penting bagi kehidupan manusia dan keseimbangan alam. Kekayaan bawah laut Indonesia menjadikannya bagian dari segitiga terumbu karang, sebuah wilayah yang memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Di sini, terumbu karang menjadi rumah bagi ribuan spesies ikan, moluska, dan berbagai invertebrata. Hutan mangrove yang rimbun di pesisir pantai menjadi tempat berlindung bagi berbagai jenis burung, ikan, dan kepiting. Sementara itu, padang lamun yang hijau menyediakan makanan dan tempat berkembang biak bagi dugong dan penyu laut. Sayangnya, keindahan dan kekayaan ekosistem laut Indonesia kini menghadapi berbagai ancaman serius. Pencemaran laut akibat sampah plastik, limbah industri, dan aktivitas manusia lainnya telah merusak terumbu karang dan mengancam kehidupan biota laut. Penangkapan ikan yang berlebihan dan penggunaan alat tangkap yang merusak juga mengakibatkan penurunan populasi ikan dan biota laut lainnya. Perubahan iklim global dengan meningkatnya suhu air laut dan pengasaman laut juga memberikan dampak negatif bagi ekosistem laut, termasuk pemutihan terumbu karang dan kerusakan habitat laut. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan ekosistem laut Indonesia yang begitu berharga ini. Langkah-langkah kecil yang kita lakukan dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian laut. Mari kita jaga kebersihan laut dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mendukung program-program konservasi laut. Dengan begitu, generasi mendatang dapat terus menikmati keindahan dan kekayaan laut Indonesia. Indonesia merupakan bagian dari segitiga terumbu karang, sebuah wilayah yang dikenal memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Di sini, kita dapat menemukan lebih dari 75% spesies terumbu karang dunia, 3.000 jenis ikan, dan berbagai biota laut lainnya. Luas terumbu karang di Indonesia mencapai 51.020 km persegi, menjadikannya sebagai negara dengan terumbu karang terluas di dunia. Terumbu karang menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup, mulai dari ikan-ikan kecil yang berwarna-warni hingga hiu dan pari yang berukuran besar. Ikan badut yang hidup bersimbiosis dengan anemon laut, ikan kakak tua yang memakan alga, dan ikan pari manta yang berenang dengan anggun hanyalah sebagian kecil dari kehidupan yang menakjubkan di terumbu karang. Selain itu, terdapat juga berbagai jenis moluska seperti kerang, siput, dan cumi-cumi, serta invertebrata seperti bintang laut, bulu babi, dan teripang. Hutan mangrove yang tumbuh di pesisir pantai juga merupakan bagian penting dari ekosistem laut Indonesia. Hutan ini menjadi tempat berlindung dan berkembang biak bagi berbagai jenis ikan, udang, dan kepiting. Akar-akar mangrove yang kuat juga berfungsi sebagai penahan abrasi pantai dan melindungi daratan dari gelombang laut. Selain itu, hutan mangrove juga memiliki peran penting dalam menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Padang lamun, yang merupakan tumbuhan berbunga yang hidup di dasar laut, juga memiliki peran penting dalam ekosistem laut Indonesia. Padang lamun menyediakan makanan dan tempat berlindung bagi dugong, penyu laut, dan berbagai jenis ikan. Selain itu, padang lamun juga berfungsi sebagai penyaring air laut dan melindungi terumbu karang dari sedimentasi. Keanekaragaman hayati di ekosistem laut Indonesia merupakan aset berharga yang perlu kita jaga dan lestarikan. Ekosistem laut Indonesia merupakan contoh nyata dari jalinan kehidupan yang kompleks dan saling bergantung. Berbagai makhluk hidup, dari yang berukuran mikroskopis hingga yang berukuran raksasa, hidup berdampingan dan berinteraksi satu sama lain. Hubungan antar makhluk hidup ini, yang dikenal dengan istilah simbiosis, memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Salah satu contoh simbiosis yang mudah kita temukan di laut adalah hubungan antara ikan badut dan anemon laut. Ikan badut hidup di antara tentakel anemon laut yang beracun. Lendir khusus pada tubuh ikan badut melindunginya dari sengatan anemon. Sebagai gantinya, ikan badut membersihkan anemon dari parasit dan memberikan makanan. Hubungan saling menguntungkan ini membuat ikan badut dan anemon laut dapat hidup berdampingan.
Contoh lain adalah hubungan antara ikan pembersih dan ikan-ikan yang lebih besar. Ikan pembersih, seperti ikan gobi dan ikan ras, memakan parasit dan jaringan kulit mati yang menempel pada tubuh ikan-ikan yang lebih besar. Ikan-ikan yang lebih besar, seperti hiu dan parimanta, mendapatkan layanan pembersihan gratis, sementara ikan pembersih mendapatkan makanan. Hubungan ini menunjukkan bagaimana makhluk hidup di laut saling bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Keseimbangan ekosistem laut sangat penting untuk menjaga kelangsungan hidup semua makhluk di dalamnya. Jika salah satu komponen ekosistem terganggu, maka akan berdampak pada seluruh ekosistem. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut dengan menjaga kebersihan laut, menghindari penangkapan ikan yang berlebihan, dan melindungi habitat laut. Ekosistem laut Indonesia memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Laut menyediakan sumber pangan bagi jutaan penduduk Indonesia, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah pesisir. Ikan, udang, kepiting, dan berbagai biota laut lainnya merupakan sumber protein hewani yang penting bagi masyarakat Indonesia. Selain sebagai sumber pangan, laut juga memiliki potensi ekonomi yang besar bagi Indonesia. Pariwisata bahari, industri perikanan, dan bioteknologi kelautan merupakan sektor-sektor ekonomi yang dapat menghasilkan devisa bagi negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keindahan bawah laut Indonesia, dengan terumbu karang yang menakjubkan dan biota laut yang beragam, menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk datang dan menikmati keindahannya. Sektor pariwisata bahari ini memberikan peluang usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal. Namun, hubungan harmonis antara manusia dan laut kini terancam akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Pencemaran laut akibat sampah plastik, limbah industri, dan aktivitas manusia lainnya telah merusak ekosistem laut dan mengancam kehidupan biota laut. Penangkapan ikan yang berlebihan dan penggunaan alat tangkap yang merusak juga mengakibatkan penurunan populasi ikan dan biota laut lainnya. Laut, samudra, memiliki banyak hanya menerangi lapisan-lapisan atas laut, sehingga sebagian besar samudra berada dalam kegelapan permanen. Di setiap tingkatan kedalaman dan zona suhu, terdapat habitat-habitat tersendiri untuk spesies-spesies yang unik, sehingga lingkungan laut memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Terdapat bermacam-macam habitat laut, dari habitat di permukaan laut hingga palung yang paling dalam. Beberapa contohnya adalah terumbu karang, hutan kelpe, padang lamun, kolam pasang surut, dasar laut yang berlumpur, berpasir dan berbatu, serta zona pelagik terbuka. Organisme yang hidup di laut juga bermacam-macam, dari paus dengan panjang yang mencapai 30 meter hingga fitoplankton dan zooplankton mikroskopis, fungi, dan bakteri. Kehidupan laut berperan penting dalam siklus karbon sebagai organisme fotosintetik yang mengubah karbon dioksida terlarut menjadi karbon organik. Kehidupan mungkin bermula di laut dan semua film hewan terwakili di sana. Para ilmuwan saat ini masih memperdebatkan tempat kemunculan kehidupan secara pasti. Percobaan Miller-Urey menunjukkan bahwa kehidupan mungkin muncul secara abiogenesis di sebuah sub kimia encer di perairan terbuka. Tetapi baru-baru ini muncul dugaan bahwa kehidupan pertama kali muncul di mata air panas vulkanik, sedimen tanah liat, atau ventilasi hidrotermal di dasar laut, dan semua tempat ini akan melindungi kehidupan awal dari radiasi ultraviolet yang tidak diserap oleh atmosfer bumi pada masa itu.